Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali pagi ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu dan saudara di dalam tayangan video singkat ini. Setelah sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami pagi ini. Kami boleh bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, anugerahkan kepada kami pengertian dan hikmat supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan juga boleh menangkap setiap pesan yang mau Tuhan sampaikan kepada kami, dan kami dengan kekuatan Roh Kudus kami boleh melakukan di firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, pakailah hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak saudara kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan di dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Judul renungan kita pagi ini adalah Hidup dalam kasih sebagai bukti iman. Hidup dalam kasih sebagai bukti iman. Firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kekristenan, saudara, iman seringkali diukur dari seberapa rajin seseorang itu beribadah. Iman juga seringkali diukur, saudaraku, seberapa fasih ia berbicara tentang Alkitab atau seberapa aktif dia terlibat di dalam pelayanan. Tetapi Alkitab memberikan ukuran yang jauh lebih mendasar dan jujur, saudara, bahwa seseorang dikatakan beriman, seseorang dikatakan percaya kepada Kristus jika memiliki kasih. Saudara, Rasul Yohanes yang sering disebut sebagai Rasul Kasih menegaskan, saudaraku, bahwa iman yang sejati pasti tampak dalam kasih. Iman yang tidak melahirkan kasih adalah iman yang patut untuk dipertanyakan. Karena itu, saudara, melalui firman Tuhan hari ini, kita semua diajak untuk melihat kembali bahwa hidup dalam kasih bukan pilihan tambahan, bukan. Melainkan satu bukti nyata dari iman yang hidup itu. Saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8 yang tadi kita baca. Ayat ini ditujukan kepada jemaat yang hidup di tengah konflik, di tengah perpecahan, dan juga ancaman adanya ajaran yang menyimpang. Yohanes tidak memulai dengan perintah moral semata, tetapi dengan dasar teologis yang begitu kuat, saudara. Dia katakan kasih itu berasal dari Allah. Artinya, saudara, kasih sejati bukan hasil usaha manusia semata, melainkan buah dari relasi, dari hubungan dengan Allah. Yohanes bahkan, saudara, melangkah lebih jauh dengan sebuah pernyataan yang sangat tegas sekali. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Saudara, ini bukan berarti orang percaya tidak pernah gagal mengasihi. Tetapi Yohanes sedang menekankan bahwa ketiadaan kasih yang terus-menerus menunjukkan ketiadaan relasi yang sejati dengan Allah. Sebab Allah sendiri adalah kasih. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seseorang percaya kepada Kristus, ia tidak hanya menerima pengampunan dosa, tetapi juga satu identitas yang baru. Identitas itu bukan terutama jabatan, status, ataupun pelayanan, melainkan anak-anak Allah yang mencerminkan karakter Allah. Yesus berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, bayangkan seorang anak yang mengaku sebagai anak dari seorang ayah yang terkenal ramah dan penuh kasih. Tetapi saudara, ternyata anak ini hidup
hidupnya kasar, egois, dan penuh dengan kebencian. Orang akan bertanya-tanya, benarkah dia anak dari ayah itu dan lain sebagainya. Demikian pula kasih menjadi penanda identitas kita sebagai orang-orang yang percaya. Hidup dalam Tuhan berarti hidup semakin serupa dengan Tuhan. Dan karena Allah adalah kasih, maka orang yang hidup di dalam Tuhan tidak mungkin hidup tanpa kasih. Jadi hal pertama yang saya mau katakan kepada saudara, bahwa mari kita orang-orang yang percaya, kita punya identitas yang baru. Kita sebagai orang-orang percaya punya identitas yang baru, yaitu kita sebagai anak-anak Allah, jikalau kita hidup saling mengasihi. Pelajaran yang kedua, saudara, yang saya sampaikan kepada saudara, bahwa kasih itu bukan teori. Ya, bukan teori, bukan sekedar kita bicarakan, tetapi kasih itu tindakan yang nyata. Saudara, kasih Kristus bukan sekedar perasaan. Kasih yang Kristus nyatakan, yang ajarkan bukan hanya slogan rohani atau kata-kata yang indah. Yohanes dengan sangat praktis berkata begini, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan apa? Dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3:18. Firman Tuhan mengajarkan kita bukan hanya berkata-kata tentang kasih, tapi firman Tuhan mengatakan mari kita nyatakan kasih itu dengan perbuatan, dengan suatu tindakan-tindakan yang nyata. Saudara, seseorang berkata kepada tetangganya yang sedang sakit. Tetangganya sedang sakit, orang ini berkata, saudara, saya mengasihi kamu dan mendoakan kamu. Saya mengasihi kamu dan mendoakan kamu. Tetapi ia tidak pernah datang menjenguk, tidak pernah untuk menolong, tidak pernah peduli dengan kebutuhannya. Saudara, kasih yang seperti ini hanyalah kasih yang ada di bibir, bukan kasih yang hidup. Kasih yang sejati selalu melibatkan pengorbanan waktu, kesediaan untuk mendengar, kerelaan untuk mengampuni, keberanian untuk berbuat baik, bahkan ketika tidak dibalas, saudara. Kasih itu harus diwujud menyatakan. Yakobus menegaskan, saudara, bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Demikian pula dengan kasih. Kasih yang tidak diwujudkan dalam sebuah tindakan yang nyata. Kasih yang hanya berhenti berkata-kata, saudara, adalah kasih yang kosong, kasih yang tidak ada artinya. Karena itu, saudara, pelajaran yang kedua adalah kasih itu bukan sekedar perasaan. Kasih itu bukan sekedar teori, tetapi kasih itu harus diikuti dengan tindakan yang nyata. Pelajaran penting yang ketiga yang saya mau sampaikan kepada saudara, bahwa mengasihi sesama adalah bukti kita mengenal Allah. Saudara, Yohanes menghubungkan kasih dengan pengenalan akan Allah, saudara. Mengenal Allah di sini bukan sekedar saya tahu tentang Tuhan, saya tahu tentang Allah, tetapi mengenal Allah berarti hidup dalam relasi yang nyata dengan Dia. Yesus merangkum hukum Taurat dengan dua perintah yang terkenal sekali, yang saudara dan saya sudah hafal. Mengasihi Allah dan mengasihi sama, dalam Matius 23 ayat 37 sampai 39, saudara. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Keduanya tidak bisa kita abaikan, saudara. Kita tidak bisa berkata mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tetapi kemudian kita membenci sesama yang kelihatan, saudara. Seperti pohon yang sehat pasti menghasilkan buah yang baik, demikian pula juga orang-orang yang benar mengenal Allah, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, pasti menghasilkan buah kasih. Jika tidak ada buah, maka perlu dipertanyakan kehidupan orang itu. Saudara, mengasihi sesama, saudara, termasuk mengasihi mereka yang berbeda pendapat. Ini tidak gampang. Mengasihi sesama adalah mengasihi mereka yang pernah melukai kita. Itu juga tidak mudah. Mengasihi mereka yang dianggap kecil dan tidak berarti, itu juga tidak gampang. Saudara, mengasihi orang yang mengasihi kita mudah. Tetapi untuk mengasihi orang yang pernah mengecewakan kita, mengasihi orang yang pernah melukai hati kita, mengasihi orang-orang yang rendah, saudara, itu tidak gampang. Disitulah iman Kristen menjadi kesaksian yang hidup bagi dunia ini, jikalau kita mampu mengasihi orang-orang seperti itu. Saudara, Allah adalah kasih. Barang siapa hidup di dalam Allah, pasti hidup dalam kasih. Kasih bukan syarat untuk diselamatkan, tetapi bukti bahwa keselamatan itu nyata dan sudah kita miliki. Saudara, mari kita tidak hanya mengaku beriman, tidak hanya mengaku sebagai orang Kristen, tidak hanya mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi mari kita membuktikannya melalui kasih hidup yang nyata dan berbuah dan dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Kiranya melalui kehidupan kita orang lain dapat melihat kasih Allah
dan memuliakan Tuhan di dalam hidup mereka. Saudara dikasihi oleh Tuhan, iman yang sejati selalu terlihat dalam kasih yang nyata. Dan mari kita buktikan itu di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang kembali menegaskan kepada kami, kalau kami adalah orang-orang yang telah Engkau selamatkan, Engkau mengutus kami ada di tengah-tengah dunia ini untuk kami juga mengasihi orang-orang di sekitar kami. Kami membuktikan iman kami dengan kasih kepada saudara-saudara kami. Ya Tuhan, ampuni dosa kami ketika kami sulit mengasihi orang yang pernah menyakiti hati kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami sulit mengasihi orang yang pernah menjengkelkan kami. Tetapi hari ini kami mau Tuhan tolong kami supaya kami mampu juga mengasihi mereka. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk setiap pribadi yang hari ini mendengar firman-Mu. Teruslah Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka. Engkau mengalirkan berkat-berkat yang melimpah kepada mereka. Berkati keluarga rumah tangganya. Berkati juga ya Tuhan untuk usaha pekerjaan mereka, pelayanan mereka, orang-orang di sekitar mereka, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.